Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam program Sahabat Richard Surinta. Dimanapun saudara berada, doa pagi ini membawa kita selalu kuat dan melihat Tuhan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya menunggu saudara untuk selalu datang dan berdoa bersama, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, Francisca dari Jepang masuk. Dan semua saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya, marilah kita lakukan dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita perbuat memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang 6 realita. Ya, 6 realita hidup orang percaya. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 6 realita hidup orang percaya. Ya, kalau saudara yang bisa mengambil Alkitab, saudara bisa ambil. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat pertama yang kita baca adalah Ayub 42, ayat yang kelima. Ya, seperti biasa saya tunggu sampai 50 orang dulu. Ya, sekitar 50-an baru kita bisa, ya, masuk dalam firman, ya. Ya, sekitar 40-an boleh, ya, 30-an juga boleh. Kita, ya, mau membaca firman. Ya, puji Tuhan. Ya, ibu-ibu semua, ya, Lisyochen, makan terus. Masak terus. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, wah, ini bagus, Pak Kartono ini mantap. Ya, udah, ya, laki-laki. Saya paling senang lihat cowok yang doa pagi. Ya, banyak ibu-ibu yang doa pagi, tapi banyak bapak-bapak yang belum bisa doa pagi. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Melisa, shalom, selamat pagi juga untuk semua. Ya, mari puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam pembacaan firman. Kalau saudara yang bisa mengambil Alkitab, silakan. 6 realita hidup orang percaya. Ya, 6 realita. Rido, puji Tuhan. Ya, 6 realita hidup orang percaya. Ayub 42 ayat 5. Saya baca untuk saudara, Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Engkau ini Tuhan, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oh, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa siapa itu Ayub. Dalam Alkitab ini boleh dikatakan Ayub ini adalah peran utama kalau dalam pemain, ya, sinetron atau pemain film. Ayub ini salah satu yang menjadi peran utama. Ya, kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Alkitab mencatat, ya, sekitar 42 pasal. Semua itu tentang Ayub. Ya, Ayub ini orang yang hebat, orang yang saleh, orang yang kudus. Ya, tetapi Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidupnya
dan itu merupakan masalah yang sangat serius. Semuanya dihabiskan, semuanya hancur, ya. Tetapi pada akhirnya dia tetap bertahan dan dia berkata, "Aku mendengar engkau dari kata orang saja dulu, tapi sekarang mataku sendiri melihatnya." Artinya apa, saudara? Artinya Ayub ini menjalani hidup dengan Tuhan, dia dengan iman, tapi pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya dan dia melihat sesuatu yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara-saudara yang sedang berjuang ya di dalam menata kehidupan, ya, berjuang untuk sesuatu yang terbaik bagi saudara. Ya, tapi saya percaya bahwa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan mau supaya kita selalu tetap kuat, ya, tetap kuat dalam menjalani hidup. Nah, 6 realita, ya, 6 realita hidup orang percaya. Dalam kehidupan iman kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, ternyata ada 6 realita hidup yang harus kita sadari. Ya, ada banyak sih, ya, tapi ada 6 yang harus kita sadari. Ya, 6 realita hidup. Yang pertama saya mencatat sini bahwa Tuhan selalu bekerja di sekitar kita. Itu yang harus kita tahu. Ya, Tuhan tidak menciptakan dunia dan meninggalkannya begitu saja. Ya, dan dia tetap terlibat aktif sepanjang sejarah, sepanjang dunia ini sedang berjalan. Ya, jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja. Dia bekerja terus. Ya, saya mencatat sini ada 3 pandangan besar tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam dunia ini. Yang pertama kita lihat, ada pandangan yang pertama yang mengatakan bahwa Tuhan itu seperti tukang jam. Tukang jam yang membuat dunia langsung membiarkan dia bekerja sendiri. Kayak tukang jam kan begitu ya. Dia benahin jam, udah dia udah langsung jamnya jalan sendiri. Ada pandangan yang berkata begitu, bahwa Tuhan itu seperti tukang jam. Di sini mirip seperti tukang jam yang ya setelah itu bekerja, kemudian dia membiarkan itu jam itu, ya, keteraturan yang sudah dibuat dalam ya kehidupan dunia. Jadi ada pandangan yang bilang Tuhan itu seperti tukang jam yang udah jalani aja dunia ini, jalanin terus gitu. Yang kedua, ada pandangan yang bilang Tuhan itu seperti peramal, ya. Ini pandangan orang yang suka berbicara tentang roh, ya, berbicara tentang roh. Ya, dikatakan bahwa melihat Tuhan itu seperti peramal yang selalu mengatakan kepada kita apa yang akan terjadi. Oh, ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini, ya. Ya, ini dunia ini pasti akan kiamat apa segala macam. Nah, ini yang disebut dengan Tuhan itu seperti peramal. Nah, ini pandangan-pandangan ya. Yang kedua, yang pertama tadi Tuhan itu seperti tukang jam. Yang ketiga, Tuhan sebagai penguasa sejarah. Ya, artinya di sini ini pandangan yang alkitabiah. Ya, Tuhan adalah penguasa sejarah manusia yang selalu mau terlibat langsung dalam kehidupan manusia yang dikasihinya. Itu saudara bisa lihat Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, di mana bangsa Israel ketika mereka berteriak di Mesir, Tuhan ya menolong mereka dan Tuhan memimpin mereka. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
pandangan yang alkitabiah itu pandangan Tuhan sebagai penguasa sejarah. Itu dikatakan bahwa ya Allah selalu bekerja di sekitar kita. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kehidupan ini kita berjalan sendiri. Ya, sekalipun ada masalah dalam kehidupan kita saat ini, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ya, itu yang harus kita pegang dalam hidup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menginginkan hubungan yang personal dengan kita. Kita baca Yesaya 43 ayat 10 ya. Kita cari Yesaya 43 ayat 10. Haleluya. Ya, kita lihat Yesaya 43 ayat 10. Nah, saya baca untuk saudara. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, ya, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 6 realita hidup orang percaya. Ini realita hidup. Yang pertama, Tuhan itu bekerja di sekitar kita. Dia ada dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan menginginkan hubungan yang personal. Ya, personal dengan kita. Ya, itu sebabnya saudara, ya, doa pagi ini jangan main-main, itu penting. Ya, Tuhan ingin hubungan yang baik. Salah satu tujuan menciptakan kita adalah supaya kita bisa membangun hubungan cinta secara pribadi dengan Tuhan. Ya, hubungan antara orang Kristen dengan Tuhan digambarkan Alkitab sebagai yang pertama sahabat. Itu dalam Yakobus 2 ayat 23. Ya, Abraham digambarkan sebagai teman sahabat, menunjukkan kedekatan yang amat sangat, ya. Itu berkorban bagi sahabatnya, peduli kepada sahabatnya. Jadi Tuhan menginginkan hubungan yang personal dengan kita. Jadi Tuhan itu adalah sahabat. Sahabat itu ada selalu ketika kita susah. Sahabat itu harus berkorban untuk kita semua. Amin. Itu sebabnya yang kedua, sebagai anak. Ya, sebagai anak. Ya, lewat karya Tuhan Yesus, Tuhan berkenan mengangkat kita sebagai anak. Ya, sebagai anak Allah, ya, yang sangat mengasihi kita. Ya, Dia mengikuti kita, mematuhinya. Ya, itu sebabnya sebagai anak Allah, Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apatah lagi Bapa kita di sorga. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini jadi kita ini realita, 6 realita hidup orang Kristen. Tuhan ada bekerja di sekitar kita, dan Tuhan ingin hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara jangan melepaskan hubungan doa. Ya, jangan melepaskan firman, jangan melepaskan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, supaya ya kita bisa lihat, ya, seperti Yakobus, ya, pasca Tamara, Yakobus 2 ayat 23, ya. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut itu sahabat, ya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita anak Tuhan juga, ya, disebut sahabat, disebut sebagai anak yang sangat dekat,
Ya, kalau saudara punya anak ya pasti saudara sayang sebagai bapa yang mengasihi anaknya. Nah, itu sebabnya Tuhan mau supaya kalau kita sebagai anak itu harus mengasihi dia, mengikuti dia. Roma 8 ayat 14. Maksudnya kita harus bersedia mengikuti cara yang diinginkan Tuhan, yaitu cara hidup yang benar, hidup yang kudus. Ya, jadi kalau kita menyimpang, ya kita kembali kepada jalurnya. Kalau saudara sudah mungkin ada yang sudah seperti ya seorang anak bungsu makan makanan babi, ya dia harus berbalik kepada Tuhan, ya itu sebabnya mematuhinya sebagai anak baik. Kita harus bersedia mematuhi Bapa kita tanpa banyak tanya seperti Abraham, ya. Abraham begitu Tuhan bilang korbankan Ishak, ya dia jalanin. Nah, itu sebagai anak itu kita lihat juga hubungan yang personal, artinya sebagai ahli waris, itu Roma 8 ayat 17, ya. Tuhan ingin kita menjadi ahli waris. Apa yang kita warisi kerajaan sorga, yaitu tempat yang permai dan indah bagi kita, adalah ahli waris. Kita sebagai anak Tuhan, ya kita adalah ahli waris. Ya, ingat ya bahwa 6 realita hidup orang percaya. Tuhan bekerja di sekitar kita. Yang kedua, Tuhan menginginkan hubungan yang personal ya dengan kita, ya. Yang ketiga, ya saya mencatat sini, Tuhan mengundang kita untuk terlibat dengannya dalam pekerjaannya. Kita lihat bahwa Tuhan mau supaya kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa bekerja sendirian tanpa kita, ya, tapi Ia tidak mau melakukan hal itu sendiri. Ia mau kita terlibat aktif dalam memperluas kerajaannya di dunia ini. Ya, yang pertama, Tuhan mau kita menjadi mitranya. Ya, yang kedua, Tuhan mau kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Nah, itu sebabnya ya 6 realita. Yang ketiga, Tuhan mengundang kita untuk terlibat dengannya dalam pekerjaannya. Ya, kalau kita melayani Tuhan gampang sekarang, ya. Ya, mungkin saudara tidak pintar ngomong sama orang. Ya, yang penting dari cara saudara punya ya kehidupan yang baik, orang bisa melihat itu. Yang kedua, ya kalau saudara mau melayani Tuhan, ya gampang. Ya, tinggal share aja firman ke orang. Ya, kalau saudara diberkati, tinggal share kepada siapapun. Ya, saudara juga sudah melayani Tuhan, ya, gitu. Ya, alam Tuhan mengundang kita untuk terlibat. Ya, kalau saudara bisa melakukan sesuai dengan talenta saudara, ya jalanin. Ya, biarlah hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang, gitu. Ya, yang keempat, Tuhan senantiasa berbicara kepada umatnya. Ya, Tuhan senantiasa. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada umatnya. Ada beberapa alat yang dipakainya untuk berbicara. Yang pertama, melalui suara yang didengar langsung, audible, ya, gitu. Itu sebabnya kalau saudara pernah mendengar Tuhan berbicara langsung seperti Musa, ya, seperti ya banyak beberapa nabi yang langsung secara audible. Ya, kayak kita memang ada orang-orang yang dipanggil khusus, yang punya hubungan pribadi khusus, mendengar suara langsung secara audible. Ya, kayak Bapak Gembala Sidang GBHMJ Pak Helmianto,
Ya, kalau dia berdoa secara audible, ya, Tuhan berbicara langsung, ya. Itu ada orang-orang yang memang secara khusus Tuhan berbicara untuk, ya, kita langsung, ya. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan senantiasa berbicara kepada umatnya. Allah tidak pernah berhenti berbicara melalui suara audible, melalui keadaan, ya. Roma, ya, 8 ayat 28, ya. Secara audible juga Samuel 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, peristiwa Samuel itu, ya. Melalui keadaan kita Tuhan senang berbicara, ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi baik dan buruk dalam kehidupan kita itu berjalan dengan Tuhan, ya. Itu sebabnya saudara kalau ada masalah dalam hidup, ya, saudara harus ingat bahwa dalam kehidupan kita, ya, itu ada Tuhan, ya. Jadi jangan saudara merasa sendiri. Kalau ada masalah, ya bisa saja karena teguran Tuhan dan sebagainya, ya. Itu melalui hati nurani yang hanya membiarkan Roh Kudus bekerja. Itu Paulus contohnya Paulus ke Asia, ya, ketika dia mau pergi, Roh Kudus bilang jangan dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita taat kepada suara Tuhan. Apalagi melalui karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, ya, melalui Alkitab, melalui kehadiran malaikat, dia senantiasa berbicara, ya, melalui nabi-nabi Tuhan, ya, melalui mimpi, ya, melalui penglihatan, ya, banyak hal-hal yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, ya. Itu yang keempat, ya, Tuhan senantiasa berbicara kepada umatnya. Itu sebabnya saudara harus banyak memiliki kehidupan doa pribadi, ya, yang saudara bisa dengar suara Tuhan langsung. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, Tuhan selalu mempromosikan seseorang setelah melalui sebuah krisis. Ini nih, saudara ingat bahwa, ya, Tuhan selalu akan mempromosikan saudara, selalu mempromosikan saudara ketika melewati krisis dengan baik. Itu sebabnya ketika saudara ada dalam masalah yang sulit, jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati, jaga sikap, ya, supaya Tuhan itu, ya, bisa mengangkat saudara. Ingat, ada mendung, ada hujan, ada pelangi. Itu, ya, ketika saudara ada dalam masalah, saya selalu bilang bahwa ketika engkau dihina orang, engkau tidak akan menjadi sampah. Ketika engkau dibuang orang, engkau tidak akan menjadi sampah. You hebat, ya, maju terus dalam hidup. Ketika engkau dimuliakan, engkau, ya, tidak akan menjadi tersanjung dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya mari, ya, kita lihat sini yang kelima, Tuhan selalu mempromosikan. Kayak Daud, ya, Daud ketika dia ada dalam satu proses, pada akhirnya dia menjadi raja, ya. Yusuf ketika dia mengikuti dekritnya Tuhan, menjalani hidup yang sulit, ya, hinaan dan fitnaan semua dia jalanin, bahkan masuk penjara. Difitnah sama siapa? Tante Poti, ya, Tante Poti memfitnah dia dan akhirnya masuk penjara. Coba saudara lihat, ya, apakah kita punya alasan untuk menjadi putus asa? Tidak. Tuhan bekerja, ya, dalam kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan mempromosikan kita, ya. Tetap kuat, tetap bertahan, jaga diri saudara dengan baik, sehingga di masa-masa sulit, ya, nanti kita akan bisa melihat berkat. Ya, sekarang mungkin hari Senin
kembali lagi kita ke rumah. Saya mau bilang ibu-ibu, sahabat-sahabat, kembali ke rumah, jaga imun saudara dengan baik, jaga diri saudara. Ya, kembali saudara mulai dari rumah, ya, mulai beribadah, mulai bekerja. Ya, yang bisa saudara jual lewat online, lakukanlah, ya, karena ya saya percaya ya bahwa dalam kehidupan kita Tuhan itu selalu bekerja untuk kita, mempromosikan kita. Yang keenam, yang terakhir, ya, untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah, ya, kita harus membuat penyesuaian diri. Ini, ya, 6 realita, ya, dalam diri orang percaya. Untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah, kita harus menyesuaikan diri. Kita harus bersedia menyesuaikan diri dengan Tuhan kalau kita mau menjadi kawan sekerja Allah yang efektif. Apa saja yang kita harus sesuaikan? Yang pertama, pemikiran kita. Kita harus menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, yaitu pikiran yang rohani bukan duniawi, memikirkan perkara di atas bukan yang ada di bawah. Ya, semasa kita ada dalam dunia, kita bukan saja memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia, tapi kita harus memikirkan bahwa perkara-perkara yang ada di sorga. Ya, silakan saudara, ya, menjalani hidup, ya, dengan sukacita. Ya, apapun yang saudara kerjakan dalam hidup, Tuhan selalu mau memberkati saudara. Ya, yang kedua, lingkungan kita. Ya, untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah, kita harus membuat penyesuaian diri lingkungan kita. Untuk menjadi kawan sekerja Allah, kita harus bergaul dengan lingkungan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Lingkungan yang sejenis akan membuat kita bersemangat. Itu sebabnya saudara, ya, harus punya kumpulan dengan anak Tuhan, gitu, supaya ada motivasi-motivasi. Itu sebabnya sahabat Richard Surinta, ya, di lockdown ini kita semua ada di rumah. Ya, mungkin nanti saya akan, ya, menyuruh admin untuk benahin Facebooknya, dan biarlah di Facebook 1 dan 2 kita mulai aktif lagi. Dan di Rabu kita tanya jawab, ya, tanya jawab, Rabu khusus, ya, hari Rabu khusus tanya jawab. Mungkin nanti saya bikin sekitar jam 9, ya. Nanti Kamis tetap di Instagram, ya, Sabtu 2 pagi, dan Minggu kembali kita bergabung, ya, dengan GBI HMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Helmianto. Karena saya bagian dari tim di GBHMJ. Jadi saudara, ya, sangat connect, sangat berhubungan. Ya, sahabat Richard Surinta. Jadi kalau macam ada jadwal yang berbenturan, ya, sahabat Richard Surinta mengalah dan kita alihkan live ke GBHMJ. Itu sebabnya saudara harus bisa follow Instagram GBHMJ. Jadi begitu connect, saya pindah tempat, ya, saudara langsung ke sana, ya. Dan juga saudara bisa subscribe. Ya, lagi belajar kata-kata ini, subscribe YouTube GBHMJ. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu menjadi informasi, ya. Lalu untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah, kita harus membuat penyesuaian diri, komitmen kita, ya. Untuk menjadi kawan sekerja Allah, kita harus berkomitmen seumur hidup. Tidak boleh angin-anginan, tidak boleh panas-panas tai ayam. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini informasi dari Om Yunus. Minggu malam tidak ada lagi, ya, Pastor. ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Ya, kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi anak Tuhan yang, ya, ini apalagi mulai PSBB total. Ya, tapi saudara, PSBB total artinya, ya, pemasukan, ya, sangat babak belur. Tapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Mantap. Ya, puji Tuhan. Wah, setelah firman mulai berakhir, banyak yang udah mulai masuk. Banyak yang udah mulai bangun, ya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, saya percaya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita melihat ini 6 realita kehidupan. Sebagai kesimpulan, dengan mengetahui dan menyadari 6 realita hidup, di atas kita akan bisa hidup lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Ya, sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, ya, Tuhan selalu ada untuk saudara. Mari kita doa, ya, semua sahabat Richard Surinta. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa bagi semua yang hari ini sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, sehat selalu. Dan juga kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Ya, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami banyak orang, tapi Tuhan tolong, hanya Yesus dalam hidup kami. Tuhan sedang bekerja di sekitar kami, dan kami tahu itu satu realita yang harus kita imani, bahwa Tuhan tidak melepaskan kami, Tuhan tidak membiarkan kami, dan Tuhan selalu mau kami selalu berada, menjadi mitra dari Tuhan, menjadi anak Tuhan yang selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga doa untuk semua mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, terikat dengan masalah-masalah yang semakin hari semakin mengikat mereka, kami lepaskan dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong, Tuhan jamah, biarlah semua yang ada dalam masalah apapun mendapat kemenangan. Terima kasih, Tuhan bisa selalu menghibur kami, dan kami percaya di masa-masa PSBB ini kami tetap kuat, karena kami tahu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup dengan sulit Tuhan jamah. Antar rumah tangga, ya, banyak rumah tangga yang sedang bermasalah, Tuhan pulihkan kembali. Ya, entah pekerjaan, sekarang banyak orang yang sedang sulit, ya, dalam menjalani pekerjaan ini. Kami doa dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Richard Surinta yang sedang memikirkan usaha, memikirkan pemasukan, Tuhan berkati. Sehingga di dalam masa PSBB, ya, berkat-berkat Tuhan semakin lancar, semakin mengalir dalam hidup kita. Mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah terhenti. Terima kasih. Kami doa khusus untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, mulai dari presiden, gubernur, sampai pejabat negara yang di daerah, yang paling rendah di daerah, Tuhan berkati. Sehingga apapun keputusan-keputusan mereka, selalu yang terbaik, memiliki hikmat dari Tuhan. Terima kasih. Dan besok hari Senin, kami akan masuk dalam PSBB. Tuhan berkati, Tuhan jaga semua kami. Biar di rumah kami tetap kuat selalu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk GBMJ, biar Tuhan jaga mulai dari Gembala Sidang GBMJ Pak Pendeta Helmianto, istri, anak-anak, cucu diberkati Tuhan. Ya, Om Yunus, Om
Fernando Sinaga, Tuhan berkati, dan pendeta-pendeta yang lain. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, diberkati Tuhan, selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Tim pengembalaan semua, pelayan-pelayan diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Terima kasih. Kami doa untuk Bapak Gembala Sidang GBMJ, Pak Helmianto, dalam company-nya, perusahaan-perusahaan diberkati Tuhan. Karena beliau selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua sahabat Richard Surinta dimanapun mereka berada. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketakutan. Jangan biarkan mereka hidup dalam kekhawatiran. Ya, mereka selalu have fun. Mereka selalu senang, sukacita. Karena Tuhan selalu bersama. Hati yang gembira adalah obat. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat Richard Surinta dimanapun saudara berada, Tuhan selalu sayang untuk kita. Itu sebabnya Dia bekerja di sekitar kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bukan tukang jam yang membuat langsung membiarkan jalan sendiri. Tapi Dia ada seperti bangsa Israel yang selalu dituntun untuk melihat susu dan madu dalam kehidupan. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat pagi, jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakai masker, jaga pikiran, jaga hati, jaga jarak. Kalau mau jaga jarak, kata orang, makan jengkol dan makan pete. Karena baunya, orang nggak mau dekat kita. Selamat pagi semua. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.